مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, apa kabar semuanya anak-anak Ustaz sekalian? Sudah lama kita tidak bersua dan baru saja kamu menerima laporan hasil belajar kamu di semester ganjil. Dan ini pertemuan pertama kita di semester genap ini, yang tentunya adalah bagian dari kewajiban yang mesti kita laksanakan dalam proses pembelajaran kita. Kembali, Ustadz akan membimbing kamu untuk kegiatan belajar mengajar bidang studi Al-Quran Hadis. Maka untuk itu anak sekalian, ketika kita belajar ini silakan mengambil modulnya masing-masing, karena kita sudah kirimkan modul untuk Al-Quran Hadis kepada seluruh siswa, khususnya kelas 12. Baik anak sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran, Ustadz ingatkan kembali kita untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan kita sesuai dengan selalu dianjurkan, untuk kita selalu mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak di antara kita, kemudian tidak lupa ketika keluar dari rumah agar kita memakai masker. Adalah salah satu bentuk usaha kita agar terhindar dari virus corona yang sampai hari ini masih mewabah dan kita belum tahu kapan pasti berakhirnya. Anak Ustaz sekalian yang Ustaz sayangi, Ustaz banggakan, ingat bahwa target-target kita dalam pembelajaran agama, khususnya untuk Al-Quran dan juga Tahfizul Quran, Ustaz ingatkan kembali bahwa untuk target Al-Quran ini, bahwa anak-anak Ustaz sekalian tidak ada lagi yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi untuk itu anak Ustaz sekalian, untuk senantiasalah membaca Al-Quran di rumah masing-masing, apakah itu setiap selesai sholat atau punya target one day one juz, agar memperlancar bacaan Al-Quran kamu masing-masing. Kemudian yang kedua adalah target untuk menghatamkan Al-Quran, karena tradisi kita di kelas 12 ini akan ada hataman Al-Quran pribadi, kemudian hataman Al-Quran per kelas masing-masing, kemudian ada hataman Al-Quran unit kita SMA Al-Azhar, kelas unggulan Tahfizul Quran dan reguler, dan kemudian adalah khataman akbar yang dilaksanakan oleh perguruan. Untuk itu Ustaz ingatkan kembali, bagi anak Ustaz yang belum menuntaskan bacaan Al-Qurannya atau menghatamkan Al-Qurannya, untuk segera menghatamkan Al-Qurannya masing-masing. Kemudian yang berikutnya anak Ustaz sekalian, untuk Tahfizul Quran, target kita adalah tidak satupun siswa kelas 12 ini yang tidak lagi tuntas untuk juz 30. Jadi semua siswa itu diwajibkan dia hafal, yakni juz 30 dari surat An-Naba sampai dengan surat An-Nas. Nah untuk itu anakku sekalian, ketika nanti pembelajaran Tahfizul Quran dengan Ustaz,
kamu Ustadz tugaskan adalah untuk membuat video terbaru, yaitu hafalan Al-Quran kamu dari surat An-Nas sampai surat An-Naba, untuk membuktikan bahwa kamu sudah hafal juz 30. Tentunya yang kamu kirimkan adalah link YouTube dari video yang sudah kamu rekamkan itu. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan pertama ini, judul kita lihat di modul masing-masing adalah tentang kewajiban berdakwah. Dari judul saja kita bisa lihat apa hukumnya kita berdakwah. Nah, hukum berdakwah adalah wajib. Arti wajib di sini, kita tidak mesti jadi seorang ulama, kiai, ustadz, tapi berdakwah itu setidaknya adalah kita berdakwah untuk diri sendiri. Ustaz, kenapa kok ada berdakwah untuk diri sendiri? Karena dari kata dakwah itu adalah mengajak, menyeru. Berarti kita selaku manusia yang dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semestinya kita berdakwah kepada diri kita terlebih dahulu, mengajak diri kita terlebih dahulu untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan Allah. Nah, setelah kita berdakwah terhadap diri kita, maka kita selanjutnya berdakwah terhadap keluarga kita. Kita ajak keluarga kita untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan kita hindarkan keluarga kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru selanjutnya kepada masyarakat. Nah, karena itu tugas kita sebagai manusia. Tugas manusia adalah sebagai khalifah. Setidaknya arti khalifah itu adalah pemimpin. Kita mesti memimpin terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak Ustaz sekalian yang Ustaz sayangi, Ustaz banggakan, untuk rujukan ayat dari judul kita ini ada 3. Yang pertama adalah surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu adalah surat yang ke-16 dalam Al-Quran. Terdapat pada juz yang ke-14. Yang kita ambil adalah ayat yang ke-125. Kemudian yang kedua adalah surat Asy-Syu'ara. Itu adalah surat yang ke-26 dalam Al-Quran, juz yang ke-19. Dan kita ambil ayatnya adalah ayat yang ke-214 dan 216. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Hijr, yaitu surat yang ke-15. Itu terdapat pada juz yang ke-14. Kita ambil ayatnya, yaitu ayat yang ke-94 dan 96. Nah, inilah ayat-ayat yang menjadi rujukan kita dari judul kewajiban berdakwah. Nah, untuk itu anak Ustaz sekalian, sebelum Ustaz nanti menerangkan di pertemuan yang akan datang, maka Ustaz menugaskan kepada kamu semuanya untuk merekam video kamu membaca surat-surat yang sudah Ustaz sebutkan tadi, atau surat-surat yang ada di modul kamu, yaitu judul kewajiban berdakwah. Ya, kamu baca ayatnya itu dengan baik dan benar, sesuai dengan makharijul huruf, dan kemudian tajwidnya kamu rekam, kemudian videonya kamu masukkan ke link YouTube, lalu link YouTube-nya kirimkan ke Ustadz. Untuk apa ini Ustadz? Ustadz ingin melihat dan mendengar kembali bacaan Al-Quran kamu, apakah semakin membaik setelah 1 semester ini, atau bacaannya kembali harus kita perbaiki. Inilah evaluasi yang harus Ustadz dapatkan. Karena target kita, kembali Ustadz ingatkan, tidak ada siswa SMA Al-Azhar Medan
yang tamat dari SMA Al-Azhar Medan tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, itu sajalah dulu pertemuan kita pada hari ini. Waktu yang ada ini, Ustadz persilakan untuk kamu mempersiapkan video tentang atau video membaca ayat Al-Quran sesuai dengan surat yang ada di modul kita. Kemudian yang kedua, bukti kamu sudah melihat video Ustadz ini, silakan kamu buat tugas di GC kita, yakni apa itu pengertian berdakwah dan surat apa saja yang menjadi rujukan kita. Itu saja nak tugas yang kamu selesaikan pada pertemuan minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat kembali kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.